Nah, jadi koruptor laki-laki Pertamina banyak itu. Perempuan koruptor itu menurut Al-Quran dipotong tangan keduanya. Kalau diberlakukanlah hukum Islam itu di Indonesia, banyak orang potong tangan baik. Pertamina berapa banyaknya? Belum lagi PT Antam, aneka tambang emas dipalsukan. Belum lagi di tambang timah di Bangka. Belum lagi yang merampok tanah orang di Rempang. Belum lagi di PIK 2 di Banten. Tanah dicurinya juga. Masya Allah. Nah itu bukan tangan lagi dipotong, itu lehernya harus dipotong itu. Keterlaluan. Nah, seandainya diberlakukanlah hukum Islam itu kepada mereka, tak ada orang mencuri lagi di dunia ini. Semua orang takut. Ini enggak. Masuk penjara di depan, keluar itu belakang. Katanya akan tersiksa di penjara, tahu-tahu tidur di hotel. Masya Allah. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak ada lagi ya. Zaman sekarang udah bagus. Apalagi presiden baru sekarang nih ya. Oh, itu bagus. Top akan memburu koruptor itu sampai ke ujung dunia, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh. Nah, jadi Pak Ibu Rahmat, bertanyalah Amirul Mukminin, tahu kamu bahwa hukum potong tangan bagi pencuri? Tahu? Kok kamu mencuri? Iya, Pak Alon nak mencuri Umar bin Khattab. Kenapa? Dia aku minta supaya aku diberi zakat, tidak pernah aku dibayar zakat kepada kami. Padahal kami tetangga. Jadi tidak berzakat sama orang kaya. Berzakat mana? Kami antarkan ke kampung pulang. Tidak pernah tetangga dikasih. Enggak. Oh, Masya Allah. Maka dia mencuri. Iya. Ada lagi Umar bin Khattab. Apa? Aku pernah minjam duit sama orang kaya ini. Sikit cuma aku minjam sekedar untuk makan satu hari. Tak mau dia meminjamkannya. Hanya untuk satu hari. Udah 2 itu. Zakat tidak dikasih. Minjam duit? Enggak, minta sekedar untuk makan satu orang. Minta pun dikasihkan juga. Padahal kami tetangga. Itulah alasannya maka aku mencuri, ya Amirul Mukminin. Dia tak pernah bayar zakat kepada saya. Nah, memang aneh juga ini kisahnya. Tapi saya mengalami sendiri. Saya sekolah pesantren dulu suatu daerah peladangan, luas peladangan. Saya punya ibu angkat. Ramai-ramai orang minta zakat ke sana. Di daerah Kampar ya. Saya nggak ada minta-minta, kerja saja. Malah ibu angkat saya tuh aneh. Setelah saya kuliah di Pekanbaru, singgah lagi. Nah, iya. 7 tahun kau sekolah di pesantren di sini, tak pernah kau minta zakat sama mama. Orang lain dari jauh-jauh minta. Iya. Kenapa gitu, Mak? Menurut pendapat Mak, katanya belajar di surau, zakat itu harus diminta. Kalau nggak minta, nggak dikasih. Ya nggak minta saya, Mak. Kalau dikasih, saya terima. Oh, berbeda pendapat Mak dengan pendapat anak ya. Kalau anak tuh nggak dikasih, nggak orang ngasih, nggak kasih, dia nggak diminta. Menurut pendapat dia nggak diminta, nggak dikasih. Akhirnya dikasih juga kepada saya. Tuna. Itu ada padi di situ, kau jemur, nanti kau giling ke sana, kau bawa ke Pekanbaru. Cukup untuk makan kau 1 bulan. Saya ambil, ini saya bawa ke Pekanbaru. Selesai kuliah saya tahun 88 S1, tahun 2002 S2, tahun 2015 S3-nya. Alhamdulillah selesai. Nah, kembali kepada kisah tadi itu, Bapak Ibu terhormat. Jadi orang miskin tadi dia mencuri disebabkan tidak diberi apa-apa oleh orang kaya tadi itu. Makanya dia mencuri. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Kalau begitu kamu yang tak bayar zakat kepada orang miskin ini, tangan kamulah yang harus saya potong. Bukan tangan orang miskin ini, karena kamu yang salah wahai orang kaya. Menggigil lah orang kaya tadi. Karena kalau Umar bin Khattab bilang potong tangan itu jarang yang gak langsung dipotong. Menggigil ya, maafkan saya wahai Khalifah Umar bin Khattab, aku tak tahu sebegitu pentingnya
memperhatikan bahwa zakat itu harus tetangga dulu. Kalau bayar korban gitu juga, siapa yang dulu dikasih? Tetangga juga dulu, jangan orang yang jauh-jauh. Kalau nanti Idul Fitri udah hari raya, kemana dulu? Ke tetangga juga dulu. Nanti kalau rumah kita kebakaran, siapa yang dulu datang? Tetangga dulu. Masya Allah. Nah makanya prioritaskan tetangga. Nah gini kata Umar bin Khattab, mau jujur? Ya. Siapa tak jujur di antara kalian yang kaya miskin, akan penggal leher kalian. Mau jujur? Mau. Nah begini, kamu miskin, tidak punya modal, tidak ada usaha apa-apa. Kamu orang kaya, punya keterampilan berdagang, dan kamu punya perkebunan, kebun kurma, dan engkau orang kaya. Sekarang aku wajibkan kamu kepada orang kaya memberi modal kepada orang miskin ini sampai dia berzakat pula. Pertama berikan dia modal, yang kedua bimbing dia dalam berniaga supaya jangan habis modal. Yang ketiga, kau bina mereka itu dengan kasih sayang. Bersaudaralah kalian, walaupun kampungnya jauh-jauh, tapi karena bertetangga, berdekatan, kalian aku bersaudarakan, kata Umar bin Khattab. Rela atau tidak? Rela ya Umar bin Khattab. Nah, lalu mereka bersalaman pula dengan Umar bin Khattab. Nah, selamat menjalankan tugas masing-masing. Berangkatlah dengan senyum-senyum akhirnya orang kaya dan orang miskin tadi. Nah, 2 tahun kemudian datanglah kedua-duanya itu, orang kaya dan orang miskin tadi, kepada Umar bin Khattab. Senyum-senyum dia datang. Bagaimana? Kamu yang hidupnya selalu susah, dibantu sama orang kaya ini? Iya, Umar bin Khattab bukan saja dibantu, tapi dibimbing bagaimana cara mendapatkan harta. Sudah itu dibimbing pula bagaimana membayarkan zakatnya itu. Yang mana yang dibayar 10% zakat pertanian, yang mana bayar 2,5% itu zakat perniagaan. Dan aku sekarang sudah berzakat. Aku tidak lagi menerima zakat, kata orang miskin. Aku sudah membayar zakat. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab. Nah, seperti itulah hendaknya umat Islam seluruh dunia. Yang kaya membantu yang miskin sampai yang miskin naik derajatnya menjadi setengah kaya. Kalau dia bisa berbakat, kaya pula lah seperti orang yang pertama. Nah, itulah dalam Al-Quran Karim dikatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang mau berinfak, yang mau bersedekah, seperti menanam 1 biji gandum menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 bulir, 100 buah. Yudha'ifu liman yasha', bahkan lebih dari 100 itu dilipat gandakan oleh Allah bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah melipat ganda. Allah maha luas karunia-Nya, lagi Allah maha mengetahui. Nah, jadi bayar zakat, bayar pajak dalam bahasa hukum Islamnya jizyah. Penekanannya dahulu itu terhadap orang non-muslim. Kalau sekarang ada tersendiri yang pajak pendapatan itu muslim pun kena juga, tapi ukurannya berimbang dengan zakat. Bahkan di Jakarta sudah digodok, orang yang betul-betul membayar zakat dikurangi pajaknya. Jadi ada hubungan antara pajak dengan zakat kalau dia muslim. Kalau di Arabia, Saudi Arabia, orang-orang yang muslim itu tidak yang bekerja tidak diambil pajaknya, tapi yang bekerja non muslim, umpamanya dari Tiongkok, dari Korea yang bekerja di Arab Saudi, itu pajaknya besar. Akhirnya apa? Orang Korea ini karena materialis, dia ingin banyak hartanya supaya jangan dipotong pajak, masuk Islam sajalah katanya. Nah, jadi nggak kena pajak dia. Cuma zakat itu 2,5%, pajak besar nggak kena dia. Gara-gara dia tidak mau bayar pajak, masuk Islam di Arab Saudi. Setelah dia masuk Islam, barulah dia tahu alangkah indahnya Islam. Pada awalnya hanya gara-gara mengelak membayar pajak.
tapi ujung-ujungnya keluarganya pun di kampung dia masukkan Islam. Kenapa? Betapa indahnya Islam itu, betapa tenangnya, betapa jujurnya hidup di dalam Islam. Bagaimana jujurnya? Bulan puasa kita punya nasi, punya kue, tidak ada orang di situ, tidak mau kita memakannya. Padahal halal, punya kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, tidak mau kita memakannya. Sedangkan punya kita sendiri, tak mau kita memakannya di bulan puasa. Apalagi punya orang lain. Sehingga kalau orang Islam yang jujur, yang benar, masuk ke dalam hatinya di bulan puasa, di luar puasa dia terapkan, insya Allah korupsi tidak akan terjadi. Kenapa? Dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, laisa siyamu minal akli wasurbi, wa inna masyamu minal lagwi warrubsi. Puasa itu sebenarnya bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Yang lebih dari itu mengendalikan mata, mengendalikan mulut dan seluruh panca indera dikendalikan kepada yang baik, dan mulut dipelihara dari menyebutkan hal-hal yang fitnah atau adu domba. Bahkan mulutnya dipergunakan untuk selalu bertasbih, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, semoga kita dapat membayarkan zakat harta dengan sebaik-baiknya, dan dapat pula membayarkan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Firman Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk di suatu negara itu betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa, Allah akan limpahkan dengan rahmatnya, berakatnya dari langit dan berkatnya yang terbit dari bumi. Tapi seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian Bapak Ibu teman-teman, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku harapkan maaf kepadamu seandainya terdapat kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, disambung setelah Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Rakib. Acara keempat, petugas sholat tarawih dan witir. Imam Ustaz Iyan Al-Ansari. Bilal Ustaz Raga Purnama Putra. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan kalimat Alhamdulillah. Burung cendrawasih di perbukitan. Ada jawabannya. Mohon salat di tepi sawah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.